kecuali kalau kalian berdua saya segera kasih mama, cuma kan ada kegiatan. Ya sayangnya Mira nggak mungkin ngasih cucu kembar sekarang ini. Ngomong sembarangan istri, nanti bakalan melakukan tante juga. Kita berdua juga pengen cucu biar rencanain bulan madu, cari tempat yang indah, berduaan tanpa gangguan. Kan banyak gangguan yang bikin emosi jadi Julian yang sudah mempertemukan Loli dengan mamanya Dania nih guys, membuat hubungan mereka berdua semakin membaik. Dan disitu Loli itu memang pengen bersama dengan mamanya guys, dengan mama Dania, dan dia mau tinggal bersama dengan mama Dania. Nanti ketika dia pulang, dia maunya tidak mau tinggal bersama dengan eyangnya, namun dia pengen tinggal bersama dengan mamanya seperti itu. Nah, hal tersebut otomatis membuat hati Julian tentunya sedih ya guys ya, karena walau bagaimanapun Loli itu seharusnya tinggal bersama dengan eyang demi kebaikannya Loli seperti itu. Namun Loli tidak mau makan, tidak mau apa-apa. Dia tidak mau kembali ya ke rumah kalau tidak bersama dengan Dania seperti itu. Maka dari itu Loli ini ngomong ya kepada papanya agar dia tinggal bersama dengan mamanya seperti itu nih guys. Dan kemudian di situ ada Safira yang berusaha untuk menjelaskan kepada suaminya, memang demi kebaikan bersama nih guys, bahwasanya Loli itu tinggal bersama dengan ibunya. Takutnya nanti Dania sakit tidak mau makan kalau dipaksa tinggal bersama dengan eyangnya seperti itu nih guys. Dan di situ memang Dania sendiri tidak membujuki agar mau tinggal bersama dengan Dania, melainkan ya dari tadi dia cuma diem aja di situ, dan mamanya Julia sendiri yang menjadi saksi bahwa Dania tidak ngomong apa-apa. Jadi tidak ada paksaan dari siapapun yang menyuruh dia untuk ngomong seperti itu. Nah kemudian sementara Rafael yang berada di rumah nih guys, dia melihat ternyata ada banyak bunga-bunga yang dipasang di rumahnya. Nah ini kira-kira ada apa ya? Dan kemudian dia tanya kepada salah satu pelayan di situ, kenapa ada bunga-bunga. Nah ternyata pemasangan bunga-bunga ini nih guys, ada suatu nantinya ya, suatu event yang akan dilaksanakan di tempat rumah ini sesuai dengan kehendak mamahnya seperti itu. Nah kemudian membuat Rafael ini harus ya menemui mamanya, dan dia ngobrol kepada mamanya kenapa harus ada bunga-bungaan seperti itu, ada acara apa lagi seperti itu. Dan kemudian mamanya Rafael ini menjelaskan bahwa nanti itu ada acara siraman dan juga doa. Siraman itu penting sekali loh guys, seperti itu katanya mamanya. Apalagi di situ memang Julian juga menginginkan pernikahan yang biasa saja, karena dulu kan dia pernah menikah dengan Safira, jadi dia tidak begitu menginginkan pernikahan yang mewah. Namun menurut mamanya bahwasanya lebih baik ada siraman, kan itu budaya, itu bagus. Nah mengenai doa itu sangat penting, yang tak kalah penting dengan yang lainnya, karena walau bagaimanapun acara doa ini ditujukan agar pernikahannya nanti berjalan dengan lancar seperti itu. Ya memang pada awalnya Rafael ini tidak bisa menolak gitu loh. Rafael ini tidak bisa menolak gitu loh guys. Apapun yang terjadi Rafael ini tidak bisa menolak, walaupun dia bersikeras pada mamanya tidak perlu acara seperti itu. Namun mamanya tetap bersikeras juga bahwa penting ya melaksanakan ini semua. Dan kemudian papanya Julian ya, papanya Rafael ini juga menegaskan kepada Rafael, udah terima saja seperti itu. Mamanya tahu yang terbaik seperti itu, jalani saja seperti itu nantinya seperti itu. Nah kemudian nih guys, akhirnya Rafael ini mau keluar. Nah dia mau keluar dikarenakan memang dia mau mencari suasana yang sejuk gitu loh guys. Ya walaupun pada dasarnya Rafael itu tidak mau menikah dengan Mona, namun dia tidak punya pilihan lain nih guys. Nah kemudian nih guys, di situ sepulangnya Loli ya guys ya, di situ membuat keluarganya senang, namun juga sedih pastinya ya mamanya Julian ini. Namun di situ demi kebaikan Loli ini tetap mau tinggal bersama dengan mamanya seperti itu nih guys. Dan di situ sebenarnya mamanya sudah bilang untuk duduk dulu di rumah eyangnya seperti itu, karena eyangnya kan juga kangen seperti itu dengan Loli. Namun Lolinya tidak mau guys, karena dia pengen bersama dengan mamanya aja, dekat-dekat dengan mamanya aja seperti itu. Jadi dia langsung pengen pulang aja. Nah kemudian membuat Dania ini ngomong kepada anaknya nih guys, agar ya udah pamitan saja dulu kepada semua orang, eyangnya, Tante Safira,
dan juga papanya seperti itu. Dan kemudian nih guys, akhirnya dia pamitan kepada papanya dan semua orang yang berada di situ nih guys. Dan di situ memang pastinya membuat semuanya sedih ya, karena biasanya Loli kan tinggal bersama dengan eyangnya gitu loh guys. Namun ya tidak punya pilihan lain selain tinggal bersama dengan Dania, karena nantinya pasti akan terjadi masalah lagi. Safira berusaha untuk membujuk mamanya Julian ya, walaupun sedih tapi ini tidak punya alasan lagi untuk tinggal bersama. Nah sementara itu nih guys, ternyata Sisi itu sangat dekat banget ya dengan Yuda nih guys. Nah kedekatan Yuda ini sebenarnya ada tujuan lain dibalik pengen jadi pacarnya, melainkan ingin mencari informasi. Dia sebenarnya nggak pengen nih guys ya pacaran dengan Sisi, hanya pengen membuat Sisi ini kelepek-kelepek aja sebenarnya. Dan di situ sebenarnya dia mau cari informasi aja. Nah dia berusaha untuk telepon Dania selama Sisi ini antri beli Korean street food seperti itu loh guys. Namun Dania tidak mengangkat teleponnya Yuda karena dia lagi asik bertemu dengan anaknya Loli setelah sekian lama. Nah karena tidak diangkat-angkat otomatis membuat dia marah dan menyebutkan nama Dania. Dia marah-marah karena Dania tidak mengangkat teleponnya karena dia pengen video callan dengan Loli seperti itu. Dan dia marah besar dan otomatis membuat dia menyebutkan Dania. Dan ternyata di belakangnya di situ ada Sisi yang mendengar percakapannya, kok menyebutkan nama Dania seperti itu. Dan kemudian membuat Yuda ini ngeles. Dia ngomong, oh Daniel kok tadi seperti itu, nggak ngomong, salah dengar aja kali. Nah dia hanya ngomong di kantor kan ada namanya Daniel, dia tuh lagi punya banyak masalah katanya seperti itu. Nah itu dia ngeles padahal dia bohong loh guys. Dan kemudian akhirnya dia berusaha untuk memastikan bahwa Sisi ini percaya, ya udah dia dibawa ke mobil saja nih guys. Sambil selama dia berada di mobil dia berusaha untuk menyuapi makan Sisi. Nah Sisi ini sebenarnya tidak mau berharap lebih, sudah seperti anak kecil saja disuapin seperti itu. Walaupun dia senang dalam hatinya, namun dia juga tidak mau hatinya terluka. Namun tentu saja dengan berusaha dia meyakinkan dengan seyakin-yakinnya bahwa Sisi itu benar orang yang terbaik buat pilihannya Yuda, dan membuat menteri Sisi dengan sangat baik sekali. Nah itu yang dilakukan dia, dan dia akan berjanji selalu ada buat Sisi seperti itu nih guys. Walaupun dalam hatinya Yuda nggak seperti itu, hanya karena ingin informasi saja dekat dengan Sisi. Kasihan banget Sisi itu nih guys ya. Makanya Sisi ini sengaja dibuat renyuh, sengaja dibuat suka, supaya tergila-gila. Kalau nantinya tergila-gila, apapun informasi dan apapun yang disuruh oleh Yuda, dia akan mau mengerjakan seperti itu. Benar-benar sangat kasihan sekali ya Sisi ya guys ya. Harus menjadi sasarannya Yuda dan harus dimanfaatkan Yuda nantinya kalau sudah kelepek-lepek nih guys. Nah sementara itu nih guys, ada mamanya Julian yang sangat sedih sekali ketika dia mengetahui bahwa Loli tidak mau tinggal bersama dengan keluarganya. Dan dia itu benar-benar menginginkan cucu, dan dia ngomong kepada anaknya dan juga menantunya Safira. Dan di situ Safiranya juga berusaha untuk menenangkan ya, agar mamanya seperti itu dan berharap bahwa kehidupan mereka bahagia dan nantinya Safira dan Julian ini akan segera memiliki momongan. Nah, ketika mereka lagi membahas tentang omong-omongan di situ nih guys ya, terjadi sesuatu hal yang cukup tidak mengenakan ya, dimana Tante Wulan itu bilang kalaupun sudah ada momongan ya, sudah hamil ya, pasti sudah dari dulu kan Safira seperti itu. Nah omongannya itu bikin sakit hati guys. Tante Wulan itu benar-benar sakit hati, menyakiti Safira. Omongannya benar-benar waduh, sangat-sangat menyakiti seperti itu. Namun mamanya Julian berusaha untuk menguatkan mereka. Ya udah, nanti kalian honeymoon saja di tempat yang sepi yang tidak ada orang yang mengganggu seperti itu, supaya cepat dapat momongan. Karena mamanya Julian percaya bahwa Julian dan Safira akan segera memiliki momongan seperti itu, supaya kehidupannya membaik gitu loh, tidak ada orang yang mengganggu seperti itu. Lagi-lagi memang Wulan ini kena ya guys ya. Nah sementara itu nih guys, berbagai cara akan tetap dilakukan nih guys ya, agar bisa meluluhkan hatinya Sisi. Dia berusaha untuk mencium tangannya Sisi dan memastikan dia akan berusaha untuk melindungi Sisi, dan dia tidak akan pernah membuatnya kecewa. Namun luka yang pernah ia torehkan di hatinya Sisi membuat Sisi ini tentu saja akan kelepek-kelepek, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa itu akan jadi masalah nantinya.
Nah, sementara itu nih guys, orang suruhannya Yuda sengaja mendatangi Dania agar membawa Dania dan juga Loli ke tempatnya Yuda. Namun, tentu saja hal tersebut membuat Dania nggak suka, nanti akan jadi masalah yang baru. Nah, sementara itu juga nih guys, ada Safira dan juga Julian yang keluar dan ternyata melihat di situ ada seorang laki-laki yang sengaja mendatangi rumahnya Dania. Nah, kira-kira ada apa ya seperti itu? Nah, mereka berdua berpikir kayaknya ada sesuatu deh. Apakah itu berhubungan dengan Om S pada waktu itu nih guys? Ya. Nah, apakah itu Om es krim seperti itu dan juga Mama Julian melihat itu ada laki-laki yang berada di rumahnya Dania. Untuk apa Dania membawanya? Nah, ini masih menjadi perdebatan mereka semua nih guys. Karena walau bagaimanapun tidak seharusnya kan membawa laki-laki dan nantinya akan jadi masalah yang besar. Nah, keteraturan ini, Safira berusaha untuk menegaskan kepada mamanya untuk tidak melabrak langsung. Kepada Julian juga tidak melabrak langsung karena nanti akan jadi masalah yang sangat besar. Sudah ditunggu saja. Nah, kemudian ini mamanya Rafael berusaha untuk menyiapkan segalanya dan bahkan ingin bertemu dengan keluarganya Mona. Karena walau bagaimanapun harus silaturahmi dengan keluarganya Mona, bertemu dengan papa mamanya. Karena walau bagaimanapun pas kemarin gak jadi ketemu pas lamaran, dikarenakan kan memang pada waktu itu sakit. Nah, sekarang ini lagi sakit atau tidak, makanya mamanya ini berusaha untuk telepon Rafael, dan Rafael ini untuk meminta ya Mona untuk menanyakan kepada Mona apakah papa mamanya ini sudah sehat dan hadir nantinya di acara pernikahan. Nah, menurut Rafael anaknya sendiri nggak perlu tanya-tanya karena memang pastinya sekarang Mona lagi sibuk seperti itu. Nah, ketika ditelepon dan selesai bertelepon dengan mamanya nih guys, di situ ternyata Rafael tidak sengaja melihat kedekatannya Safira dengan Julian, dimana Julian memang sangat pesat sekali, dan hal tersebut justru membuat hatinya Rafael ini panas dan ingin menyingkirkan Julian nantinya setelah dia menikah dengan Mona nih guys. Dia melakukan tindak kejahatan nanti.